Kita semua tahu ya, petani itu adalah tulang punggung negeri ini. Tapi pernah nggak sih kepikiran, kenapa kok banyak dari mereka masih aja terjerat kemiskinan? Nah, jawabannya mungkin ada pada satu kata, kebersamaan. Hari ini, kita akan bedah tuntas bagaimana kelembagaan petani bisa menjadi kunci untuk masa depan pertanian Indonesia yang jauh lebih cerah. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari masalahnya dulu ya, memahami tantangan mendasar yang dihadapi petani. Terus, kita akan jelajahi solusinya bareng-bareng. Apa sih tujuan akhirnya, strateginya gimana, sampai kita bisa membayangkan masa depan pertanian kita nanti akan seperti apa. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalah paling mendasar, lingkaran kemiskinan yang seolah-olah nggak ada putusnya buat para petani kita. Nah, ini fakta penting yang harus kita pegang. Sebagian besar sektor pertanian di negara kita ini, ya, ditopang oleh jutaan petani kecil. Mereka lah pahlawan sebenarnya, pondasi ketahanan pangan kita semua. Ini nih yang namanya lingkaran setan. Dan seremnya, semua itu saling terkait. Coba deh bayangin, lahannya sempit ya kan? Otomatis produktivitasnya jadi rendah. Kalau produktivitas rendah, mau pinjem modal ke bank juga susah. Nggak punya modal ya mana bisa beli teknologi canggih. Ujung-ujungnya, waktu jual hasil panen, posisi tawarnya lemah banget. Nah, siklus kayak gini susah banget diputus kalau cuma berjuang sendirian. Dan yang bikin miris, ini tuh bukan masalah kemarin sore. Data dari tahun ke tahun menunjukkan hal yang sama. Walaupun peran mereka itu vital banget, kesejahteraan para petani kita ya gitu-gitu aja, seolah jalan di tempat. Ini udah jadi masalah struktural yang akarnya dalam banget. Terus gimana dong cara memutus lingkaran setan tadi? Nah, jawabannya ada di kekuatan kolektif. Yuk kita masuk ke solusi utamanya, kelembagaan petani. Oke, jadi kelembagaan petani itu apaan sih sebenarnya? Ini bukan sekedar arisan atau kumpul-kumpul biasa ya. Bayangin aja ini seperti koperasi atau kelompok tani yang beneran serius. Sebuah organisasi yang punya struktur, punya tujuan, dan aturan main yang jelas. Demi apa? Ya demi mencapai kesuksesan bersama. Dan coba lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, kalau petani kerja sendirian, semua serba susah. Biaya mahal, risiko ditanggung sendiri. Tapi di sisi lain, begitu mereka bersatu, wah, posisi tawar mereka langsung jadi kuat. Biaya bisa ditekan, dan risiko ya ditanggung rame-rame. Inilah kekuatan sejati dari kebersamaan. Manfaatnya itu benar-benar nyata dan bisa langsung dirasakan. Coba bayangin, mereka bisa beli pupuk barengan biar dapat harga grosir kan? Terus, jual hasil panennya juga kolektif, jadi harganya nggak dipermainkan. Atau bahkan, bisa patungan buat beli traktor yang harganya selangit itu. Ini keuntungan langsung yang didapat tiap anggota. Tapi, penting buat diingat, organisasi ini hanyalah sebuah alat ya, bukan tujuan akhir. Terus, tujuan akhirnya apa dong? Nah, jawabannya adalah kemandirian sejati. Kemandirian atau self-reliance itu intinya soal memegang kendali atas nasib sendiri. Artinya, petani nggak lagi bergantung terus-menerus sama bantuan pihak lain. Mereka punya kepercayaan diri untuk mengambil keputusan yang paling baik buat usaha mereka sendiri. Dan mandiri itu bukan cuma soal duit loh, ada banyak dimensinya. Jelas ada soal materi, gimana caranya mereka bisa optimalkan sumber daya sendiri. Tapi ada juga sisi intelektual, yaitu berani ngomong, berani punya pendapat. Terus ada juga kemauan untuk terus belajar. Dan yang terakhir, kesadaran kalau mereka itu adalah bagian dari sebuah sistem yang saling butuh dan saling dukung. Nah, mesin yang menggerakkan kemandirian ini namanya keswadayaan. Anggap aja ini adalah semangat gotong royong versi modern, sebuah aksi sukarela dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Dan semangat ini cuma bisa tumbuh subur di dalam sebuah lembaga yang suportif. Ya, tentu aja semua ini nggak bisa terjadi kayak sulap. Perlu ada strategi yang jelas dan terarah. Yuk kita lihat gimana sih peta jalannya untuk membangun kapasitas lembaga petani ini. Jadi, sumber ini menjelaskan ada 5 langkah strategis. Dan ini tuh kayak sebuah siklus yang nyambung terus. Dimulai dari dukungan penyuluhan yang lebih baik, lalu mereka harus membangun jaringan dengan pemerintah atau swasta. Di saat yang sama, kekompakan di dalam kelompoknya juga harus diperkuat. Kapasitas petaninya sendiri juga harus ditingkatkan, biar melek bisnis. Nah, puncaknya, semua anggota harus didorong untuk aktif berpartisipasi. Keren kan? Setiap langkah menjadi pondasi untuk langkah berikutnya. Oke, sekarang kita udah lihat masalahnya, solusinya, tujuannya, sampai strateginya. Yuk kita tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua ini bagi masa depan pertanian Indonesia? Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Jadi, apa pelajaran paling penting yang bisa kita petik dari pembahasan kita kali ini?
Poin kuncinya tuh ini, memperkuat kelembagaan petani itu bukan cuma soal kebijakan pertanian biasa. Ini adalah tentang strategi pemberdayaan sosial dan keadilan ekonomi. Ini adalah cara kita mengakui bahwa petani kecil adalah fondasi bangsa, dan memberikan mereka alat untuk mandiri adalah investasi terbaik untuk masa depan kita semua. Kita tutup dengan kutipan yang kuat banget dari sumber ini. Ingat, kelembagaan petani itu bukanlah sekedar organisasi, tapi ia adalah sarana untuk mewujudkan harapan. Ini bukan lagi soal bisnis semata, tapi soal martabat dan harapan, dan inilah inti sejati dari kekuatan sebuah kebersamaan.